Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anak ustadz yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita kepada pelajaran dirasa Islam hari ini. Untuk pertama kali Ustadz akan memperkenalkan diri Ustadz ya nak ya. Adapun yang akan mengajarkan pelajaran dirasa Islam di kelas 2 ini yaitu Ustadz Hasbi. Bersama Ustadz Hasbi. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, untuk hari ini masuk kita kepada pelajaran kita yang pertama atau bab 1 yaitu masalah akidah. Bab 1 masalah akidah. Masuk kita kepada pelajaran 1. Pada pelajaran 1 ini kita akan membahas tentang syirik. Kita akan membahas tentang syirik. Anak-anak Ustaz sekalian, coba disimak ya, diperhatikan penjelasan Ustadz berikut ini. Syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya dalam hal-hal yang merupakan kekuasaannya. Nah, ini adalah makna daripada syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai suatu makhluk pun. Ya. Jadi seseorang yang pelaku syirik, dia menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti berdoa kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada Allah, namun di sisi lain dia juga meminta kepada selain Allah. Ya, meminta kepada selain Allah. Atau juga memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Seperti ya, ibadah kurban, bernazar, bersedekah, dan lain-lain. Jadi dia memalingkan sesuatu ibadah yang tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dosa syirik. Kemudian dosa syirik adalah merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Jadi ya, dosa syirik ini merupakan dosa yang sangat besar apabila seseorang melakukannya. Dan bagi seorang yang melakukan kesyirikan, apabila dia telah meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka. Saya ulangi, seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dia belum sempat bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka. Dan bahkan ya, surga pun telah diharamkan bagi pelaku dosa syirik ini. Allah telah mengharamkan surga untuknya. Artinya apa? Dia kekal di dalam neraka. Anak-anak ustaz sekalian, jadi
Oleh sebab itu, marilah kita menghindari diri kita agar kita terhindar dari perbuatan syirik ini. Karena syirik ini ya sangat berbahaya. Dan oleh sebab itu hendaklah kita ya takut akan terjerumus ke dalam dosa syirik ini. Anak-anak Ustaz sekalian, ada jenis-jenis syirik. Jadi syirik itu ada dua. Yang pertama adalah syirik besar atau syirik akbar. Syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua yaitu syirik kecil atau syirik asghar. Jadi dua bentuk syirik ini yang mesti atau yang perlu anak ustadz perhatikan. Syirik itu ada dua bentuknya. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua syirik ya kecil atau syirik asghar. Syirik akbar, apa itu syirik akbar ataupun syirik besar? Yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan ya perantara. Atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, meminta kepada kuburan. Ya, kepada pohon-pohon besar. Ini merupakan kesyirikan. Ya, dan ini adalah contoh daripada syirik besar tadi. Yang kedua adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Adapun syirik kecil ini ada dua macam. Ya, yang pertama tadi syirik besar, sekarang syirik kecil. Syirik kecil ini dibagi kepada dua macam. Yang pertama yaitu syirik nyata, yaitu dalam bentuk ucapan dan perbuatan, yang seperti bersumpah dengan nama selain Allah, termasuk di dalamnya juga mengucapkan kata-kata kalau bukan karena Allah dan engkau. Kemudian syirik kafi ataupun syirik yang tersembunyi seperti riya, sum'ah, beramal karena dunia atau karena ingin popularitas ataupun nama. Ini syirik ya kafi namanya, yang tersembunyi. Ya, syirik kafi ini contohnya adalah riya, sum'ah, ya, kemudian beramal hanya untuk kepentingan dunia. Kemudian juga ya Ustaz ingin menambahkan sedikit keterangan bahwasanya seorang pelaku ya syirik besar dapat menjadikan pelakunya keluar dari Islam dan kekal di neraka. Jika dia meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka. Adapun pelaku syirik kecil tidak menyebabkan ya pelakunya keluar dari Islam. Tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Berbeda dengan syirik ya besar tadi, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan apabila dia tidak bertaubat ketika dia meninggal dunia, maka ya pelakunya kekal di dalam neraka. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini ya Ustaz cukupkan. Ya, silahkan anak-anak Ustaz sekalian simak ya video Ustaz ya yang telah Ustaz sampaikan ini. Ya barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.